Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dengan NIM H1A11900. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak atau pajak provinsi atau sistem perpajakan di provinsi dengan mata kuliah atau tugas dari sistem perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menge-share PowerPoint-nya. Apa itu pajak daerah? Yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun undang-undang di sini ada 4 undang-undang yang dipakai. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 2022. Adapun jenis-jenis pajak di sini ada 7 jenis pajak provinsi yang dipungut oleh daerah provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atau kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar listrik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Adapun tarif pajak kendaraan bermotor, menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi, sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama atau alamat yang sama. Tarif pajak kendaraan bermotor, angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Untuk pembagian hasil pajak kendaraan bermotor, untuk provinsi ada 70% dan untuk kabupaten atau kota 30%. Yang kedua ada pajak balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan si pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif pajak balik nama kendaraan bermotor eh, yang ditetapkan sebesar 12,5% untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa,
TNI, dan Polri. 10% untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 atau lebih. 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Dan 15% untuk kendaraan bermotor roda 2, roda 3 dengan kapasitas silinder 250 cc atau lebih. 12,5% untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc. Dan 2,5% untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 dan roda 3. Bagi hasil pajak untuk dari pajak balik nama kendaraan bermotor, 70% untuk provinsi dan 30% untuk kota. Yang ketiga ada pajak bahan kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Adapun subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor meliputi konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, wajib PKKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga ada pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Adapun penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor baik dijual maupun untuk digunakan sendiri. Adapun tarif pajak tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah sebesar 5% dikali nilai jual setelah PPN atau pajak pertambahan nilai. Pembagian hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk provinsi 30%, untuk kabupaten atau kota 70%, 50% dibagi berdasarkan panjang jalan, dan 50% dibagi rata pada setiap kabupaten kota. Yang keempat ada pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Adapun tarif pajak air permukaan meliputi dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah, yang dihitung dengan pertimbangan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut. Yang pertama, jenis sumber air permukaan. Yang kedua, lokasi sumber air permukaan. Yang ketiga, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Yang keempat, volume air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan. Yang kelima, kualitas air permukaan. Yang keenam, luas area tempat pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Yang ketujuh, musim pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Yang kedelapan, tingkat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Dan yang terakhir, adapun tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Contoh, perhitungan pajak air permukaan. Tarif dikali nilai perolehan air dikali volume air yang dihitung. Nilai perolehan air atau NPA sebesar 1.000 per meter kubik. Tarif pajak 10%. Volume air yang diambil 5 juta. Pajak terutang tarif dikali NPA dikali volume air yang diambil, maka pajak yang terutang adalah 500 juta rupiah. Untuk pembagian hasil pajak air permukaan untuk provinsi 50%, untuk kabupaten kota 50%. Selanjutnya ada pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Adapun tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar.
Selanjutnya, dari realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasilkan dengan provinsi 30% dan bagian pemerintah daerah 70%. Bagian pemerintah kabupaten atau kota, provinsi bagi hasil pajak rokok ke kabupaten kota. Dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten atau kota terhadap jumlah penduduk di daerah. Selanjutnya ada pajak alat berat. Pajak alat berat atau yang disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia. Beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif PAB ditetapkan dengan Perda besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB. Selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Adapun tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%. Selanjutnya, adapun realisasi atau RPPAD Provinsi Jambi 2019 sampai 2022. Pendapatan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Jadi semua pajak ini eh, dibagikan bukan hanya untuk provinsi, tetapi akan dibagikan untuk pemerintah daerah atau kota. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak pendapatan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan undang-undang dengan tidak pendapatan imbalan secara langsung. Pajak kendaraan itu kesimpulannya daerah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terdiri atas yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, dan pajak offset pajak kendaraan bukan logam dan batuan. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi sistem perpajakan yang ada di provinsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.